Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ Alhamdulillah. Khair. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا rasul ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Sehat semua Bapak Ibu ya? Semuanya happy semuanya? Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak Ibu, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan city tour kita yang pertama Bapak Ibu ya. Karena kita nanti akan ada beberapa city tour. Yang pertama di Kota Mekah, lalu nanti insya Allah yang kedua di Kota Madinatul Munawwarah ya. Nah, untuk sekarang saat ini insya Allah kita akan menuju ke salah satu tempat sejarah ya, salah satu tempat sejarah yaitu Jabal Sur ya. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, karena tadi sebelumnya kita berangkat ini ada sedikit insiden ya, karena memang supir bus di Saudi ini beda dengan supir bus di Indonesia ya. Jadi dia kalau misalnya sudah terlambat sedikit atau gimana, dia langsung kayak ekspresinya marah-marah gitu ya. Tapi insya Allah sih dia cuma sebentar marahnya ya. Tadi sudah saya diamkan, sudah saya rayu gitu ya, jangan marah-marah terus, nih ketua gitu ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita sampai ke Jabal Sur, mumpung kita masih di jalan, mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita mulai detik ini sampai nanti pulangnya kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan tentunya kita mendapatkan ilmu maupun hal-hal yang bermanfaat dari tempat yang akan kita kunjungi ya. Semuanya nanti ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Ya, alhamdulillah kita telah baca doa safar yang ini tentunya dari Al-Quran. Insyaallah Allah selalu meridhoi kita di setiap perjalanan yang kita tunaikan pada hari ini hingga besok hari ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita membahas ya nanti kita akan kemana saja dan apa saja yang bisa kita dapatkan, saya coba akan membahas sedikit tentang doa Bapak Ibu yang kita bacakan tadi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ada yang tahu artinya subhanalladzi? Maha suci Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana. Ada yang tahu artinya sakhkhara lana? Yang telah menundukkan semuanya, baik itu manusia, hewan, bahkan syaitan, jin, tanaman, gunung, bukit ya. Semua itu makhluk ciptaan Allah, dan Allah telah menundukkan atau Allah telah memerintahkan semuanya untuk taat kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan beda rasanya atau akan aneh ya
bila kita sebagai umat atau kita sebagai hambanya, kita tidak taat atau tidak tunduk kepada Allah. Dari semua makhluk, ada satu makhluk yang tidak taat pada Allah. Siapa itu? Yaitu iblis atau syaitan, ya. Nah, jika kita tidak taat berarti kita bagian dari syaitan, ya. Siapa yang mau jadi bagian dari syaitan? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk langsung beribadah di tanah suci. Masya Allah, tabarakallah. Makkahul Mukarramah. Kenapa disebut dengan Al-Mukarramah, Bapak Ibu? Karena Mukarramah itu asli katanya atau yang artinya adalah yang terpuji, ya, atau yang termuliakan, gitu ya. Makkah Al-Mukarramah, tempat yang termuliakan. Kita ada di tempat yang sangat mulia, tanah haram. Kenapa kok disebut juga dengan tanah haram, Bapak Ibu? Karena di sini, ya, itu Allah sangat-sangat, kalau bahasanya itu posesif, gitu ya. Meskipun dimanapun itu Allah pasti juga ada larangannya. Namun apalagi di tempat ini, ya, di kota Makkah Mukarramah, tanah haram yang artinya suci dari segala macam maksiat, gitu. Ya, maka Bapak Ibu, segala apapun yang kita lakukan, ya, baik itu umpatan-umpatan mungkin, ya, kata-kata yang tidak baik atau apapun itu yang itu mengandung dosa, maka seyogyanya kita langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahan diri kita karena kita sudah belajar dari kota ini, ya, Al-Mukarramah. Makanya setiap ada sambutan gitu ya, biasanya Al-Mukarram, Bapak, nah gitu kan, ya. Jadi yang mulia atau yang terhormat Bapak ini, itu misalnya. Nah, maka di kota suci yang Mukarram ini, yang termuliakan ini, atau yang sangat suci ini, kita harus bisa menjaga sikap, bisa menjaga ucapan, ya, untuk tidak berbuat yang sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nantinya kita akan tersinari seperti layaknya nama kota Madinah. Madinatul Munawwarah. Munawwarah itu artinya yang tersinari, yang terpancar cahaya di dalamnya. Gitu ya. Nanti insyaallah kita juga akan mengunjungi kota Madinah. Masyaallah, ya, itu tempatnya para nabi dan para sahabat di sana semuanya, ya, berdakwah dari mulai kecil hingga dewasanya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, perjalanan kita dari hotel ke Jabal Sur ini tadi saya lihat di maps, ya, kita sekitar 30 menitan, gitu ya. Karena kita ini terbatas, Bapak Ibu, waktu kita tadi saya telepon dengan kantor gitu, ini sekitar 2 jam saja, gitu ya. Jadi tur kita ini sebenarnya dibatasi 2 jam. Tadi kita minta sama supirnya jam 8, sehingga kita harus sudah pulang kembali ke hotel itu pukul 10, gitu ya. Maka dari itu mohon kerjasamanya nanti, Bapak Ibu, ketika nanti sampai di tempat-tempat, ya, yang kita kunjungi nanti, mohon untuk tidak berlama-lama, ya, mohon tidak berlama-lama. Hanya mungkin kita sedikit kajian di sana, kemudian kita foto-foto dan langsung kita naik bis kembali, ya, seperti itu, insyaallah.
Bapak Ibu lihat di sekitarnya atau di yang sebelah kiri itu, ini adalah wilayah Jabal Sur, ya. Jadi insya Allah kita akan berfoto di sekitarnya dan akan ada mungkin kajian di sana. Syukran, syukran. Insya Allah. Makanya kita berdoa semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahan dulu aja ya, tahan dulu sampai nanti kembali ke hotel.
Bapak Ibu, tadi saya dikabarkan oleh grup kantor juga ya, untuk waktunya, karena ini supirnya ternyata nanti jam 12.30 dia mau menuju ke kota Madinah gitu. Jadi di sini dia hanya lewat saja ya, dia di Jabal Sur. Kita sudah tahu Jabal Sur tadi yang tinggi tadi itu ya, itu nanti insya Allah kita coba turun di ini ya, saya coba minta turun di apa namanya, di daerah Armina atau Arafah Mina, biar kita bisa foto di sana. Karena memang sebagian tempat yang kita kunjungi ini tidak semuanya turun gitu, seperti Mina, kemudian apa namanya, Musdalifah dan sebagainya, itu kita tidak turun, kita hanya lewat saja. Seperti Gua Hiro juga, Gua Hiro nanti ada di sana, itu tinggi sekali ya, jadi kita juga nggak mungkin bisa naik ke atas gunung ya, itu jadi kita hanya lewat saja dan lihat itu adalah Gua Hiro gitu. Dan baik Bapak Ibu, kita telah melewati tadi Jabal Sur ya. Sedikit cerita tentang sejarah dari Jabal Surnya Bapak Ibu. Jabal Sur ini sangat terkenal karena itu adalah tempat apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tempat bersembunyinya Rasulullah dari kejaran kaum kafir Quraisy. Nah, kenapa kok Rasulullah dikejar-kejar Bapak Ibu? Karena ketika itu Islam sangat berkembang dengan pesat gitu ya, sehingga para pembesar kaum kafir Quraisy ini merasa Muhammad ini sudah melampaui batas gitu kan, hingga akhirnya kaum kafir Quraisy ini, para petualang-petualangnya atau raja-rajanya ini mengutus 100 pasukan ya, 100 pasukan yang tentaranya ini istilahnya jenderalnya yang paling hebatnya dari antara ribuan pasukan gitu ya, dipilih 100 orang yang terhebat untuk mencari Muhammad dan membunuhnya ya. Diperintahkan satu sudah, eksekusi, hidup atau mati, bawa ke sini gitu ya. Maka dari itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya, untuk memberikan kabar kepada Muhammad agar segera hijrah ke kota Madinah ya. Maka dari itu tepat di hari ini, hari Kamis ya, itu Nabi Muhammad beserta para sahabat merencanakan suatu perjalanan yang sangat penting, yaitu berhijrah agar nantinya kaum kafir Quraisy tidak bisa menemukan Nabi Muhammad dan Islam bisa tersebar luas gitu ya. Dan dibuatlah rencana Bapak Ibu. Jadi ketika itu di rumahnya Nabi Muhammad itu ditukar. Nabi Muhammad pergi malam-malam dengan ditemani oleh salah seorang sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan di rumahnya ada seorang sahabat, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk tidur di ranjangnya gitu ya. Tidur di ranjangnya ditutupi oleh selimut. Jadi ketika itu kafir Quraisy datang ke rumah Nabi Muhammad dan membuka itu selimut. Ternyata deng dibuka, siapa itu? Ternyata Ali bin Abi Thalib ya. Ketika itu Ali langsung bicara, Muhammad tidak ada di sini, dia hijrah entah kemana gitu ya. Akhirnya para sahabat, para kaum kafir Quraisy mencari Nabi Muhammad di sekeliling kota Mekah ini, karena pasti ini nggak jauh-jauh gitu kan. Kalau nggak Mekah ya sekitarnya gitu.
Nah, Jabal Sur itu Bapak Ibu, itu adalah arah sebaliknya dari Madinah. Jadi kalau misalkan kita ke arah Madinah itu bukan ke sana, jadi arah sebaliknya gitu kan, untuk mengecoh musuh. Hingga akhirnya terciumlah atau terhembus bahwa Muhammad pergi ke Bukit Sur atau ke Jabal Sur. Hingga akhirnya Nabi Muhammad menemukan sebuah gua di sana ya. Jadi gunung itu di bawahnya ada sebuah gua yang ukurannya tidak lebar, sekitar 2 kali 3 meter saja gitu. Dan Nabi Muhammad bersembunyi di sana, ya, bersembunyi di sana. Namun sebelum bersembunyi, Abu Bakar As-Siddiq melarang Nabi Muhammad untuk masuk terlebih dahulu. Jadi diperiksa dulu sama Abu Bakar gitu kan. Ya Muhammad, intazir lahzah, tunggu sebentar. Aku akan cek dulu ada nggak hewan-hewan berbahaya seperti ular, kemudian kalajengking gitu ya, atau semut bahkan yang bisa menggigit Rasulullah. Setelah dicek aman gitu ya, maka Abu Bakar yang masuk duluan, selonjoran kakinya, dan Nabi Muhammad tidur di pangkuan Abu Bakar. Nah gitu, tidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika malam tiba ya, tiba-tiba Nabi Muhammad terbangun, ada. Lalu Nabi Muhammad bilang, ini air apa? Ternyata pas dilihat adalah air matanya Abu Bakar. Ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kata Nabi Muhammad. Ya Muhammad, tadi aku lihat seekor ular yang mau mematokmu. Ada yang bilang kalajengking, ada yang bilang ular gitu ya. Aku melihat seekor ular atau kalajengking gitu mau mematokmu. Maka aku usir dia dengan kakiku hingga kakiku terluka. Aku tidak ingin kalajengking tersebut menggigit kamu. Subhanallah, itu ya perjuangan para sahabat dari Ali bin Abi Thalib ya, yang rela menggantikan Nabi Muhammad. Itu kalau kafir Quraisy udah marah bener gitu ya, sahabat pun langsung dibunuh ketika itu. Ali udah siap tuh, malam hari itu Ali udah siap. Pokoknya apapun yang terjadi, mau selamat mau mati ketika itu juga aku siap, kata Ali. Ya, setelah Ali selamat, kemudian Abu Bakar berkorban, ya, kakinya digigit apa? Digigit kalajengking. Hingga akhirnya Nabi Muhammad berdoa pada Allah, ya Allah, tolong sembuhkanlah kakinya Abu Bakar. Hingga akhirnya Rasulullah memegang kakinya Abu Bakar, dan seketika itu juga langsung sembuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu adalah bisa menyembuhkan sahabat yang sedang kesakitan, gitu ya. Nah itu. Kemudian mukjizat yang kedua ya di dalam Jabal Sur tersebut, itu kalau kita lihat dari luar Bapak Ibu, terlihat sebenarnya guanya. Ada orang yang bersembunyi pun insya Allah terlihat dari luar gitu. Tapi Allah mengutus laba-laba ya agar membuat sarang di situ gitu. Ya, membuat sarang di situ sampai banyak gitu kan. Selain laba-laba ada juga burung. Ya, burung yang membuat rumahnya, sangkarnya gitu kan. Nah itu, kalau misalkan udah ada laba-laba, ada burung di situ, nggak mungkin ada orang di dalam. Ya, maka ketika itu kaum kafir Quraisy sudah menemukan guanya, dan melihat ada sarang laba-laba dan seekor burung yang sedang membangun rumahnya. Maka tidak jadilah kaum kafir Quraisy tersebut untuk mengecek, sehingga Nabi Muhammad itu selamat. Alhamdulillah. Itu tadi sedikit ya gambaran dari Jabal Sur yang Masya Allah kita bisa melewatinya, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, karena ada beberapa yang belum Allah berikan kesempatan untuk mengunjungi, melihat gitu ya situs-situs sejarah ya, karena kita tidak boleh melupakan sejarah. Jas merah, apa itu jas merah? Jangan melupakan sejarah, karena dari sejarah tersebut kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil ibrah ya. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil, bagaimana kesetiaan seorang sahabat ya, itu juga bisa kita terapkan dalam keluarga. Misalnya keluarga itu mungkin Bapak Ibu punya anak gitu ya, ada kakaknya, ada adiknya ya,
mungkin di awal-awal kecil dia masih berantem gitu, tapi ketika sudah dewasa mereka saling paham, saling menjaga. Ketika adiknya digodain misalnya atau diganggu oleh orang lain, maka kakaknya akan membalas gitu, melindungi. Itulah kesetiaan, itulah kasih sayang. Cintanya para sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak perlu diragukan kembali, Bapak Ibu. Ya, bahkan yang lebih ekstrim lagi, nanti kita insya Allah akan mengunjungi daerah Uhud, gitu ya. Tapi nanti insya Allah, bahkan dalam sejarah dikisahkan sampai ada sahabat itu yang pernah meminum atau menjilat darahnya Rasulullah, gitu ya. Ketika itu Rasulullah terluka ketika perang, dan sahabat tidak mau darahnya menetes di muka bumi, hingga akhirnya sahabat rela untuk mengelap, ya, bahkan untuk menjilat atau meminum darahnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mendiamkan itu. Kenapa? Apa alasannya sahabat, Bapak Ibu? Sahabat tersebut bilang, aku ingin ada darah Rasulullah yang mengalir dalam darahku. Masya Allah, subhanallah ya. Ini cintanya para sahabat kepada Rasulullah, ya, kepada Rasulullah yang sangat besar. Maka kita sebagai umatnya ini juga harus meniru, ya, meskipun kita mungkin tidak bisa sebesar cintanya para sahabat, tapi insya Allah dengan kita berselawat, dengan kita mengikuti sunnahnya, gitu ya, dengan tidak melakukan maksiat atau yang dibenci oleh Rasulullah, maka ini insya Allah Rasulullah akan memberikan syafaat kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah ini kita sudah mau masuki kawasan Armina, ya, Arafah, Mina. Yang mana di dalamnya ini ada salah satu ikon, ya, dari Padang Arafah, yaitu ada gunung yang sangat populer sekali di Indonesia juga, ya, yaitu gunung atau Jabal Rahmah, ya, insya Allah. Ya Bapak Ibu, mungkin yang punya saudara atau yang punya titipan doa, gitu ya, di Jabal Rahmah khusus untuk dipertemukan mungkin pasangannya atau jodohnya, bisa berdoa di sini, ya, insya Allah.